Kecerdasan subnormal. Dasar dari skala ini adalah kecerdasan subnormal yang seringkali didefinisikan dengan IQ di bawah 70. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi genetik, komplikasi kelahiran, atau cedera otak yang membatasi perkembangan kognitif. Pada level ini, tugas-tugas seperti mengikuti instruksi, mengingat langkah-langkah, atau mempelajari konsep-konsep baru dapat terasa sangat membebani. Aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, memasak, atau mengelola uang mungkin memerlukan dukungan seumur hidup. Namun, akan salah jika memandang level ini hanya dari segi keterbatasan. Orang-orang di sini seringkali mengalami dunia dengan cara yang sangat sensoris dan emosional. Senyuman, nada suara yang lembut, atau sentuhan yang meyakinkan dapat membawa lebih banyak makna daripada penalaran abstrak. Kesadaran emosional seperti merasakan kebaikan atau frustrasi pada orang lain tetap kuat. Dengan kesabaran, rutinitas yang terstruktur, dan perhatian yang penuh kasih, mereka membentuk ikatan yang erat dan menjalani hidup yang penuh makna. Masyarakat saat ini menekankan martabat dan inklusivitas, memastikan bahwa setiap manusia, apapun tingkat kecerdasannya, dipandang layak untuk dihormati dan dikasihani. Kecerdasan di bawah rata-rata. Berikutnya adalah di bawah rata-rata. Biasanya diukur antara IQ 70 dan 85. Tidak seperti level subnormal, individu di sini dapat hidup mandiri. Namun, mempelajari konsep abstrak atau memecahkan masalah yang kompleks cenderung sulit. Mata pelajaran sekolah seperti matematika tingkat lanjut, tata bahasa, atau sains mungkin terasa menakutkan. Namun, ketika mereka mungkin kesulitan dalam teori, mereka seringkali berhasil dengan pendekatan praktis dan langsung. Misalnya, meskipun aljabar mungkin tidak melekat, mereka dapat unggul dalam perdagangan terampil, pengasuhan, atau layanan pelanggan, pekerjaan yang menghargai konsistensi dan hubungan antar manusia. Mereka lebih menyukai lingkungan yang terstruktur dengan rutinitas dan ekspektasi yang jelas yang memungkinkan mereka menunjukkan kekuatan mereka. Banyak orang di level ini yang dapat diandalkan, setia, dan cerdas secara emosional, membuat mereka sangat dihargai dalam lingkungan sosial dan keluarga. Terlalu sering diremehkan, individu-individu ini masih dapat membesarkan keluarga, berkontribusi secara berarti bagi masyarakat, dan menemukan kesuksesan ketika kemampuan mereka diakui dan dihormati. Kecerdasan rata-rata. Disinilah mayoritas orang berada. Kecerdasan rata-rata. Kecerdasan ini menyediakan kapasitas mental yang cukup untuk mengelola hal-hal penting dalam kehidupan modern. Membaca, menulis, memecahkan masalah, mengadakan percakapan, dan membangun rutinitas yang stabil. Guru, perawat, pekerja kantoran, pemilik usaha kecil, pengemudi, masyarakat sehari-hari bergantung pada jalan tengah ini agar dapat berfungsi dengan lancar. Dengan kecerdasan rata-rata, Anda dapat merencanakan masa depan, menimbang pro dan kontra, serta menyesuaikan diri setelah melakukan kesalahan. Ini sangat praktis dan adaptif. Namun, disinilah letak paradoks yang menarik. Kecerdasan rata-rata dapat terasa seperti akhir dari pertumbuhan. Banyak orang di sini percaya bahwa mereka sudah cukup memahami, sehingga mereka jarang terdorong untuk bertanya lebih dalam atau melakukan refleksi diri. Hal ini memudahkan untuk tetap berada di zona nyaman di mana kehidupan stabil, tetapi rasa ingin tahu terhenti. Namun, penting untuk dicatat bahwa kecerdasan rata-rata tidak kurang dari itu. Itu adalah fondasi yang menopang perekonomian, komunitas, dan kehidupan sehari-hari. Tampaknya, masyarakat tidak dapat berjalan. Kecerdasan di atas rata-rata. Kecerdasan di atas rata-rata adalah saat berpikir menjadi lebih cepat secara nyata. IQ di sini biasanya berkisar antara 115 hingga 129. Dan individu sering melihat pola dan hubungan yang terlewatkan oleh orang lain. Mereka dapat memprediksi hasil, memahami ide-ide abstrak dengan lebih cepat, dan beradaptasi dengan informasi baru dengan mudah. Sekolah mungkin terasa repetitif dan percakapan mungkin terasa lambat, hampir seperti menunggu orang lain mengejar ketertinggalan. Kecerdasan ini berkembang pesat dalam kompleksitas. Matematika, teknik, pengkodean, filsafat. Mereka tertarik pada teka-teki, teori, dan sistem yang menantang mereka. Namun, bakat itu disertai dengan bayang-bayang. Karena otak mereka memproses lebih cepat, terkadang mereka merasa terisolasi. Mereka mungkin menahan diri dalam percakapan, mengedit pikiran mereka agar tidak membuat orang lain kewalahan. Mereka bahkan mungkin menutupi kecerdasan mereka agar bisa berbaur secara sosial tanpa keseimbangan. Tingkat ini berisiko menyebabkan keterasingan atau frustrasi, bukan karena orang lain tidak cerdas, tetapi karena kecepatan berpikir mereka terasa tak tertandingi. Kecerdasan tinggi. Kecerdasan tinggi, umumnya IQ dari 130 hingga 145, mewakili 2% populasi teratas. Orang-orang di sini tidak hanya belajar lebih cepat. Mereka membuat lompatan intuitif yang terasa hampir naluriah. Mereka sering mengantisipasi solusi bahkan sebelum orang lain mengidentifikasi masalahnya. Bagi mereka, berpikir abstrak dan pengenalan pola datang secara alami seperti bernapas. Di sekolah, ini bisa berarti mempelajari materi tingkat lanjut dengan cepat atau mengajar diri mereka sendiri seluruh mata pelajaran di luar kurikulum. Banyak yang tertarik pada sains, filsafat, atau teknologi tingkat lanjut, bidang-bidang yang menghargai pemikiran strategis abstrak. Namun, secara emosional, tingkat ini mungkin membawa tantangan. Perkembangan intelektual mereka yang pesat dapat melampaui pertumbuhan emosional, membuat mereka merasa tidak pada tempatnya atau disalahpahami. Namun, ketika didukung, individu-individu ini seringkali menjadi inovator yang membentuk dunia, mendorong batasan-batasan dari apa yang mungkin. Kecerdasan yang berbakat. Kecerdasan dimulai sekitar IQ 145 ke atas,
Tetapi angka tersebut hanya menceritakan sebagian dari cerita. Individu yang berbakat seringkali menunjukkan kreativitas, orisinalitas, dan kecepatan berpikir yang unik. Sejak usia dini, mereka mungkin menulis cerita tingkat lanjut, mengubah musik, atau merancang penemuan yang jauh lebih maju dari rekan-rekan mereka. Mereka tidak hanya menjawab pertanyaan, mereka mengajukan pertanyaan yang lebih baik, membingkai ulang masalah dengan cara yang tidak terduga. Namun, bakat datang dengan tantangannya sendiri. Intensitas pemikiran mereka seringkali diimbangi dengan intensitas emosional, membuat frustrasi, kepekaan, atau isolasi menjadi hal yang umum. Mereka mungkin menjadi tidak sabar dengan sistem yang lebih lambat seperti sekolah tradisional atau proses birokrasi. Namun, ketika dibimbing dengan benar, perspektif unik mereka memungkinkan mereka untuk merintis ide-ide baru dalam seni, sains, dan filsafat. Mereka seringkali menjadi pemikir yang mengembangkan imajinasi manusia ke arah yang sama sekali baru. Jenius yang cerdas. Jenius mewakili arsitektur ulang pemikiran yang langka itu sendiri. Seorang jenius tidak hanya memecahkan masalah dengan lebih cepat. Mereka memikirkan ulang kerangka kerja di balik masalah tersebut. Einstein membayangkan kembali waktu dan ruang. Ramanujan melihat kebenaran matematika tanpa pelatihan formal. Para jenius mendefinisikan ulang aturan-aturan seluruh bidang yang menyebabkan terobosan-terobosan yang mengubah sejarah. Bagi masyarakat, kecemerlangan ini mengubah dunia. Namun bagi individu, hal itu dapat terasa seperti keterasingan. Ide-ide mereka mungkin dianggap terlalu aneh, terlalu dini, atau terlalu radikal hingga akhirnya diakui sebagai sesuatu yang inovatif. Kejeniusan sering kali dihukum sebelum dirayakan. Yang membuat seorang jenius luar biasa bukan hanya kecerdasan mereka, tetapi juga keberanian mereka untuk berpikir secara berbeda, bahkan ketika dunia belum siap. Seorang polimat. Seorang polimat pada dasarnya adalah seorang jenius yang memiliki wawasan luas. Alih-alih memfokuskan semua kemampuan mereka pada satu bidang, mereka menerapkannya di banyak bidang. Leonardo da Vinci melukis mahakarya, merancang mesin, dan mempelajari anatomi. Benjamin Franklin mengeksplorasi politik, sains, dan percetakan. Polimat berkembang pesat dalam pemikiran lintas disiplin, memadukan musik dengan matematika atau sains dengan filsafat. Mereka menolak dorongan dunia untuk spesialisasi yang sempit, dan sebaliknya membangun seperangkat keterampilan dan wawasan yang luas. Pikiran mereka selalu ingin tahu dan kreativitas mereka berkembang dalam berbagai variasi. Para polimat mengingatkan kita bahwa pengetahuan menjadi lebih kuat ketika kita menghubungkan ide-ide daripada memisahkannya. Kecerdasan visioner. Kecerdasan visioner melangkah lebih jauh. Seorang visioner tidak hanya menguasai bidang atau menghubungkan disiplin ilmu. Mereka membayangkan apa yang mungkin ada di luar sistem saat ini. Mereka mampu melihat masa depan yang belum ada dan mengambil langkah berani menuju masa depan tersebut. Pikirkan para pemimpin dan penemu yang memperkenalkan ide-ide yang dulu tampak mustahil tetapi kemudian mendefinisikan ulang industri, pemerintahan, atau seluruh budaya. Para visioner menggabungkan kreativitas dengan keberanian. Mereka mengambil risiko, menghadapi keraguan, dan sering kali mengalami penolakan. Namun, kemampuan mereka untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya memungkinkan mereka untuk mengubah masyarakat. Kecerdasan visioner bukanlah tentang menjadi orang terpintar di ruangan itu. Ini tentang menggunakan kecemerlangan untuk membentuk kembali dunia bagi semua orang. Kecerdasan transenden. Akhirnya, kecerdasan transenden berada di puncak. Pada tahap ini, kecerdasan berhenti menjadi tentang memecahkan masalah dan mulai menjadi tentang kesadaran murni. Orang-orang seperti Buddha, Socrates, atau Jung tidak hanya berpikir secara berbeda. Mereka mempertanyakan tindakan berpikir itu sendiri. Mereka yang berada di level ini melihat melalui ilusi ego, identitas, dan sistem sosial. Mereka memperhatikan siklus dalam kesadaran manusia dan pola perilaku yang diabaikan kebanyakan orang. Wawasan mereka mungkin tampak aneh atau bahkan mengancam karena mereka menantang dasar-dasar cara orang melihat diri mereka sendiri. Kecerdasan transenden tidak mencolok. Kecerdasan ini tenang, rendah hati, dan mendalam. Kecerdasan ini tidak bertujuan untuk melayani diri sendiri, tetapi sebaliknya mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan hakikat keberadaan yang lebih dalam. Berlanggananlah ke saluran ini.